Ya, ada lagi desas-desus bahwa Anda itu hanya memanfaatkan para kiai-kiai saja, nama besar Gus Dur untuk kepentingan pribadi Anda dan organisasi Anda. Ini bagaimana? Iya. Jadi ketika ada orang ngomong saya jual nama Gus Dur, saya hanya menyampaikan bahwa Gus Dur mengajarkan kepada kita boleh beda keyakinan tapi bersatu dalam kemanusiaan. Ketika kita menyampaikan ajaran Gus Dur itu, ada orang kebakaran jenggot yang merasa misalnya sebagai kader Gus Dur misalnya. Gus Dur itu bapaknya seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia. Di masalah fik juga lagi-lagi Anda dituding bahwa Anda memanfaatkan para kiai-kiai yang tidak tahu, kemudian untuk melegitimasi keberadaan fix atau PSN. Salah satunya adalah kisah Dagil Siroj. Nah, Anda ada tudingan ke Anda bahwa Anda memanfaatkan Iya, Mas Yusuf begini. Memang salah satu tujuannya BKN dibuat untuk membackingi PIK atau Pak Aguan atau bagaimana? Perkara orang mengatakan saya jongosnya Pak Aguan, anteknya Pak Aguan, nggak masalah. Pak Aguan itu orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suara TV, kembali saya akan mengorek keterangan ini dari Bos Rawan Widadari dan Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara. Siap. Kemarin saya dengar Anda itu ulang tahun ya, yang ke-5. Iya, ulang tahun BKN yang keempat. Oh, yang keempat. Kalau di catatan Depkumham itu ulang tahun yang keempat. Oh, kenapa lupa itu? Ya, mungkin karena banyak kegiatan, banyak ngurusi masyarakat, jadi sampai lupa kapan berdirinya. Begitu kita cek di Depkumham bersama Ketua BKN DKI Jakarta, ternyata yang keempat. Oh, yang keempat. 4 tahun. Karena banyak kegiatan atau karena banyak istri? Banyak kegiatan, justru sampai ini bisa. Istri saya 1. Oh, 1. Itu di depan itu. Nah. 1 di sini, 1 di sono. Bisa aja. Oke. Baik, menarik. Ini saya kadang suka gregetan itu kalau lihat Anda itu bikin video, kemudian bikin statement di sosmed gitu kan ya. Coba terangkan ke saya, apa itu BKN sebetulnya? BKN itu kepanjangan dari Barisan Kesatria Nusantara. Oke. Kenapa kok Nusantara? Karena memang kita berada di wilayah Nusantara. Nah, kesatria itu dihina dia tidak putus asa, tidak melemah, disanjung juga tidak jumawa. Itu kesatria. Nah, itu yang saya praktekkan, yang kita tanamkan kepada pengurus-pengurus lain, bahwa seorang kesatria itu tidak boleh hidupnya, perilakunya karena unsur penilaian manusia. Katanya Gus Dur itu amatiran. Oke, jadi Anda itu BKN itu spesifiknya kerjaan yang konkret itu melaporkan gitu kan ya? Oh enggak, jadi selain pemberdayaan ekonomi juga mengedukasi masyarakat. Oke. Laporan itu selingan. Oh, selingan. Ketika ini dianggap mengganggu NKRI, maka kita LP. Memang LP itu berat, Mas Yusuf. Ya. Banyak teman-teman untuk melakukan langkah-langkah mau laporkan polisi memang berat. Orang lapor itu susah sebenarnya, Mas. Dia diperiksa kadang sampai 1 kali 24 jam, setelah di BAP nanti dipanggil lagi, sebenarnya berat. Cuman kalau kita tidak ngambil tindakan hukum, lalu siapa yang akan melakukan langkah ini? Nah, BKN lah yang. Nah, sekarang akhirnya banyak yang melaporkan di kasus ini. Tadi ada yang datang juga melaporkan juga di kasus. Korban oknum Habib ada. Korban oknum kan pernah kita somasi dulu. Contoh Habib yang ada di Jember ketika menyerang pribadi Yai Imaduddin dan kiai-kiai, kita melakukan somasi terlebih dahulu gitu loh. Oke. Gitu. Ada desas-desus bahwa BKN ini dibuat memang disponsori oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Ini bagaimana nih? Kan tadi sudah saya sampaikan, BKN ini tidak pernah yang namanya bikin proposal untuk kegiatannya sendiri aja loh. Nggak pernah bikin proposal. Kok ada sponsor, kan begitu. BKN katanya didirikan oleh oknum-oknum tertentu sehingga untuk melawan HRS, BHS, FPI dan sebagainya. Nah, itu di situ kan. Enggak. Berarti ada katanya juga di belakangnya itu kan ada oknum-oknum ya berseragam begitu kan? Nggak ada Mas Yusuf. Jadi kita
murni pure. Jadi kiai kan banyak, ada kiai, ada aktivis, ada praktisi hukum yang gabung di BKN ini. Iya. Nah, negara menjamin berkumpul, berserikat, kan gitu. Banyak kegiatan. Jangan hanya menyoroti. Memang ketika kita melaporkan, pasti itu tersorot. Karena itu diliput oleh media. Tapi kita mendamaikan anak dan ibu ketika anak melaporkan ibunya. Waktu itu sama Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy bela ibunya, saya bela anaknya. Waktu itu Kang Deddy turun, belum selesai. Begitu kami turun, begitu kami ketemu, kejadian di Demak itu. 4 tahun yang lalu itu. Ya, ada lagi desas-desus bahwa Anda itu hanya memanfaatkan para kiai-kiai saja, nama besar Gus Dur, menggeret-geret nama besar Gus Dur untuk kepentingan pribadi Anda dan organisasi Anda. Ini bagaimana? Jadi BKN itu di tiap stasiun televisi saya diundang, baik itu ILC, baik itu Catatan Demokrasi, baik itu Metro TV, baik itu di Trans. Saya selalu label saya Ketua Umum BKN, Barisan Kesatria Nusantara. Jadi ketika ada orang ngomong saya jual nama Gus Dur, saya hanya menyampaikan bahwa Gus Dur mengajarkan kepada kita boleh beda keyakinan tapi bersatu dalam kemanusiaan. Ketika kita menyampaikan ajaran Gus Dur itu, ada orang kebakaran jenggot yang merasa misalnya sebagai kader Gus Dur misalnya, Gus Dur itu bapaknya seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia. Jadi kami BKN memang lebih banyak mengambil ajaran-ajaran Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mengimplementasikan, termasuk ketika saya membantu mengedukasi masyarakat tentang PSN PIK dan proyek PIK kan itu. Nah, jadi saya diundang televisi itu, saya tidak pernah mengaku-ngaku saya ini kadernya Gus Dur atau saya ini santri ini Gus Dur yang enggak, Mas Yusuf. Jadi BKN. Oke, Anda tadi nyinggung masalah PIK itu kan ya. Memang salah satu tujuannya BKN dibuat untuk membackingi PIK atau Pak Aguan atau bagaimana? Mas Yusuf, PIK itu mulai zaman dulu sampai di 2024 itu kan belum ada masalah. Betul nggak? Lah BKN itu berdiri udah 4 tahun yang lalu, gitu loh. Nah, kenapa saya sering kali mengedukasi masyarakat tentang PSN PIK dan proyek PIK kan begitu. Kami nggak kenal sama Pak Aguan, baru-baru kemarin aja di masjid waktu peresmian Masjid Al-Ikhlas. Nah, saya ketemu sama Pak Aguan. Nah, ketika saya ketemu pertama kali ya saya menyapa. Sampai saya itu mengucapkan salam, padahal beliau non Muslim kan. Saya mengucapkan salam karena saya sering mendapatkan cerita tentang sosok Pak Aguan itu. Pak Aguan itu ya Allah tidak seperti yang dituduhkan banyak orang. Beliau memang non-Muslim, tapi banyak membangun masjid, musola, tidak hanya di PIK, di tempat-tempat lain. Aduh, Mas Yusuf, belum yang di Palestina. Aduh, tapi saya di Palestina bagaimana maksudnya? Pak Aguan itu nyumbang ke Palestina? Iya, bangun masjid di Palestina. Dari mana Anda tahu? Ya, sebenarnya saya nggak boleh ngomong ya. Loh, kok sekarang ngomong? Nah, ini ngomong keperucut, Mas Yusuf. Ini keperucut ini. Ini keperucut. Yang pasti ucapan saya bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Di masalah FIK juga lagi-lagi Anda dituding bahwa Anda memanfaatkan para kiai-kiai yang tidak tahu, kemudian untuk melegitimasi keberadaan PIK atau PSN. Salah satunya adalah kisah Dagil Siroj. Nah, Anda ada tudingan ke Anda bahwa Anda memanfaatkan. Iya, Mas Yusuf, begini. Ada kiai ini sebenarnya kami hormat sama beliau. Saya ajak pertemuan di Banten. Yo juga mendengarkan ceramah Yai Said. Tapi begitu pulang dari sana, saya cium tangan, ikut makan bersama, berubah kiai tersebut. Mengisukan saya memanfaatkan Yai Said. Nah, perlu saya jelaskan. Yai Said itu memang kiai yang istimewa bagi kami. Guru kami selain Loman, saya dulu banyak ditolong sama beliau ketika terlantar. Yai Said tidak pernah tanya kamu anaknya siapa, rek gitu aja. Itu Yai Said pernah menolong. Rek maksudnya apa? Rek rekening. Oh, nomor rekening. Waktu itu saya ada musibah sampai saya tidur di PBNU 1 bulan itu. Yai Said belum kenal sama saya. Yai Said, saya dikasih nomor orang, hubungi orang ini kalau kamu ingin pulang ke rumah. Nah, saya cerita
Pak, saya nggak tahu kalau itu Yai Said. Pak, saya kehabisan ongkos, mau pulang, mau lebaran. Jika berkenan untuk membantu saya. Itu bisa di cross check ke Yai Said. Paling lupa Yai Said. Yai Said balas, rek, gitu aja. Nah ya Allah, rek, ini serius apa beneran itu? Nah akhirnya saya dibantu, kok bisa pas gitu. Waktu itu tiket itu masih 250.000. Saya ditransfer 1,5 juta. Ingat saya itu. Termasuk berdirinya Rawon Bidadari di Kediri, saya gratiskan 1.000 porsi itu. Yai Said setelah acara selesai, Yai alhamdulillah berkat bantuan jenengan selama ini saya bisa buka warung Rawon Bidadari Kediri, bisa 1.000 porsi gratis, khataman, santunan anak yatim. Ini acaranya selesai saya kirim. Malamnya Yai Said itu transfer saya. Beliau ternyata menyimpan rekening saya yang dulu 5 juta Mas Yusuf. Nah saldo saya tinggal 150.000. Tapi ada sisa rawon 300 porsi waktu itu. Kenapa kok nggak habis-habis rawon saya? Oh ternyata Allah mentakdirkan supaya dari 300 porsi itu kamu bisa jual lagi besoknya. Itulah Yai Said. Nah berkaitan PIK yang katanya saya dituduh memanfaatkan kiai. Nah inilah salahnya. Jadi saya sowan ke Yai Said. Yai ngapunten, ini kan lagi rame masalah PIK. Sedangkan di kawasan PIK ini banyak warga Nahdliyin, banyak warga NU. Nah, mohon nasihat Yai. Nggih itu nopo sih? Masalahnya kenapa? Ngeten Yai. Jadi orang-orang ini tidak paham, dikira PIK itu di PSN kan. Padahal yang benar adalah PSN yang ada di sebelah PIK dan proyek PIK adalah dua hal yang berbeda. Oh, ngoten. Lah ini perlu sampean terangkan ke kiai-kiai. Nah, kemudian saya lihat itu acaranya Ki Said ada datang acara ke Istana Nelayan, Yai Said pesen, nggih pun jenengan kumpulkan kiai-kiai Banten. Nah, undanglah pihak PIK untuk menerangkan apa sih PSN itu, apa sih proyek PIK itu, gitu loh. Nah, kan benar itu namanya tabayun. Kalau memang ada yang dirampas, ada yang digusur, buka tanya jawab. Mana datanya tanah yang digusur, mana. Di situ terjadi dialog yang luar biasa, Mas Yusuf. Yai Said itu ceramah tentang Ihyaul Mawad. Jika tanah pemerintah atau tanah PSN, tanah milik perhutani itu terbengkalai, artinya nggak keurus sampai hutan mangrove-nya itu habis misalnya. Dari 1.754 hektar, itu kan hutan mangrove-nya sisa 91 hektar. Nah, di program PSN itu yang dikerjakan oleh PIK 91 hektar wajib dijadikan 514 hektar. Nah, disitulah Yai Said itu tertarik. Maka kalau kita membiarkan tanah tersebut terbengkalai sampai mengalami abrasi, maka kita berdosa gitu loh. Nah, itu dipelintir sama oleh orang-orang yang memang ditakdir sampai ila yaumil qiyamah gak seneng sama PIK, gak seneng sama Aguan gitu loh. Jadi di framing Yai Said juga diserang pribadinya dan lain-lain. Ya, waktu itu memang viral dan Anda memang yang menarik Ki Said di situ kan? Bukan. Nah, ini kan tujuannya untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi umat. Sehingga kiai-kiai Banten yang kita kumpulkan termasuk mengundang Yai Said untuk memberikan wacana bahwa Indonesia ini kan nggak boleh kumuh terus, Mas Yusuf. Kotor terus. Loh, dulu itu di PIK itu kan empang, rawa-rawa. Tapi kan di framing di situ masjid digusur, musola yang digusur. Nah, apa salahnya ketika kita mendatangkan kiai-kiai mempertemukan pihak PIK, pihak PIK membuka tanya jawab, kan itu yang benar di agama itu. Tabayun itu kan itu pentingnya. Baik, cukup banyak sekali obrolan-obrolan tentang BKN dengan ketua umumnya. Tapi closing statement ini bahwa Anda mulai dari desas-desus, Anda memanfaatkan nama besar Gus Dur, kemudian memanfaatkan kiai termasuk Ki Said diseret-seret ke ranah polemik PIK dan PSN. Nah, kira-kira ini di ulang tahun yang keempat ini seperti apa nih introspeksi? Di era sekarang ini kan era medsos, Mas Yusuf. Semua orang boleh bicara, mencaci, memaki, menghina, menyanjung, semua boleh. Kan begitu. Nah, catatan saya, closing statement saya,
Jangan pernah lelah untuk berbuat baik sekalipun dikatakan tidak baik. Tak ulangin lagi. Perkara orang mengatakan saya jongosnya Pak Aguan, anteknya Pak Aguan, nggak masalah. Pak Aguan itu orang baik. Iya. Bencana, Pak Aguan bantu berapa? Kemudian bencana tsunami di Aceh, terus bencana di Palu, belum masjid-masjid. Harusnya ketika orang non-muslim membantu tempat beribadah, membangun peribadatan, harusnya kan menjadi kebanggaan. Kalau ada salah dalam proses PIK, dalam proyek pembangunan misalnya, kalau itu melanggar hukum, ya diproses di hukum. Begitu aja simpel sebenarnya. Jadi intinya Anda maju tak gentar, membela yang bayar, begitu? Membela yang benar. Baik, terima kasih pemirsa pada Suara TV dan terima kasih Kang Raffi. Terima kasih Mas Yusuf. Ya. Nulis selamat ulang tahun yang ke-4 BKN dan juga netizen semuanya. Bagaimana komentar-komentar Caropi tadi? Apakah menurut Anda sesuai dengan visi misi BKN dan visi misi jaga dan rawat Indonesia? Iya, netizen atau sebaliknya? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.